Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Semangat dong, semangat. Kelas online, guys. Cika Rahmawati, open mic. Lagi di WC, Bu. Nah, semoga pada pertemuan kali ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Dengan belajar dari rumah adalah upaya kita untuk mencegah penularan virus corona. Karena tempat ramai seperti sekolah dan juga ruang publik lainnya dapat meningkatkan potensi penularan virus. Jadi, Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dengan tetap stay at home ya. Siap, Bu. Iya. Nah, adapun kegiatan pada hari ini, Kamis 19 November 2020, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi bab 4 tentang sistem gerak pada manusia yang melibatkan rangka, otot, dan sendi. Ibu share screen dulu ya. Materinya belum diupload di Classroom ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, udah muncul belum? Udah. Nah, di sini sistem gerak masuk ke dalam bab 4 yang melibatkan rangka, otot, dan juga sendi. Namun, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan sistem rangka terlebih dahulu. Karena sistem rangka berperan sebagai pembuka dalam pembelajaran kali ini. Oke, apa udah siap belajar semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi sistem gerak, Ibu mau sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana bab pertama itu tentang sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Coba, apa itu sel? Lupa, Bu. Nah, oke, Ibu jelaskan aja ya. Ya. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemampuan dari sel yang memiliki bentuk dan juga fungsi yang sama itu disebut dengan apa? Kumpulan dari beberapa sel nih. Dari beberapa sel itu disebut dengan jaringan. Nah, kalau organ itu baru kumpulan dari beberapa jaringan. Seperti contohnya itu ada organ jantung yang berfungsi sebagai pemompa darah, organ ginjal untuk menyaring urin, dan lain juga sebagainya. Sehabis dari organ itu ada apa? Kumpulan dari sistem organ nih. Ya, Kumpulan organ. di sistem Kumpulan organ, dari Bu. organ. Nah, itu disebut dengan sistem organ. Dari sistem organ ini, ada banyak contohnya. Contohnya itu yang mau kita bahas sekarang itu ada sistem gerak. Lalu, di bab selanjutnya ada sistem peredaran darah dan juga sistem pencernaan. Pembahasan kali ini akan dimulai dari sistem organ yang pertama, yaitu sistem gerak. Diharapkan pada pembelajaran kali ini, kalian mampu mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem gerak ini sendiri. Fungsi dari sistem gerak dan apa saja yang terdapat pada sistem gerak, yaitu ada rangka dan juga otot. Oke, langsung aja masuk ke dalam sistem gerak. Coba dibaca salah satu, apa itu sistem gerak? Ayo. Ngeblur tulisanku. Ini.
Sistem gerak itu apa sih? Sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Nah, iya. Jadi, sistem organ ini berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh manusia. Jenis organ pendukungnya itu ada 2 kan? Di bawahnya ini ada rangka dan juga otot. Rangka itu masuk ke dalam alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Kenapa rangka termasuk ke dalam alat gerak pasif? Nggak tahu. Apa ya? Enggak. Rangka disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi dia itu perlu penyusunnya lagi biar bisa gerak. Nah, makanya ada otot sebagai alat gerak aktif. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang. Selain menggerakkan tulang, letak otot juga menempel di dalam tulang. Jadi kalau nggak ada otot, rangka juga nggak akan bergerak, gitu loh. Dua-duanya ini saling bersangkutan. Ya, masuk ke dalam rangka ya. Pengertian dari rangka. Rangka itu sebenarnya itu apa sih? Selain dari alat Penyusun gerak tubuh. pasif. Selain dari alat gerak pasif. Penyusun tubuh. Nah, selain dari penyusun tubuh, rangka tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Jadi, lebih gampangnya nih, rangka itu ya tulang, tapi nggak cuma satu tulang gitu loh. Kalau mau bahasa yang lebih bagus, rangka adalah alat gerak pasif yang tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau rangka itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa juga cuma satu tulang, tetapi kumpulan dari beberapa tulang yang saling berhubungan. Nah, itu penjelasan dari rangka. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi rangka. Fungsi rangka ada banyak ya, tapi Ibu mau membuat kata kunci untuk memberi pengingat kepada kalian. Nah, ini kata kuncinya. Duh, hilang. Kata kunci dari fungsi rangka itu ada beri, menyokong, meli, gerak 3 tempat. Apa semuanya? Beri, menyokong, meli, gerak 3 tempat. Coba beri. Beri itu buat apa? Pemberi bentuk tubuh. Nah, beri, kata kunci beri untuk pemberi bentuk tubuh. Menyokong, ya menyokong berat tubuh. Menyokong berdiri tegaknya tubuh kita. Coba bayangkan sekali lagi, apa yang akan terjadi apabila kita tidak punya tulang? Lemas. Ya, sayang lemas. Kita juga tidak bisa berdiri, tapi itu bukan karena pencernaan kita yang salah, karena kita tidak mempunyai tulang. Apa ada yang mau menyangkalnya? Kalau, loh Bu, kan kita juga masih punya otot gitu loh. Bagaimana hanya ada otot doang, kalau otot aja masih butuh tempat melekat seperti dengan tulang. Jadi kalau nggak ada otot,
siapa yang mau memberi gerak gitu loh, kan ototnya memberi gerak. Terus masuk ke dalam kata kunci yang ketiga, ini ada meli. Meli ini untuk melindungi organ vital. Organ vital kita itu apa aja? Dari dada itu ada, di dada kita itu ada jantung dan juga paru-paru. Bertabrakan sedikit aja bisa merusak organ vital kita kan? Ya, Nah, makanya di sini kita butuh rangka dada atau tulang dada sebagai pelindung organ vital yang ada di dada kita. Selain di rangka dada, ada apa lagi nih yang organ vital? Otak itu lunak di dalam otak. Otak itu dilindungi oleh tengkorak. kata kunci yang ketiga ada gerak nih. Gerak itu sebagai alat gerak pasif. Yang terakhir, kata kunci yang terakhir itu ada 3 tempat. Maksud dari 3 tempat di sini itu untuk tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, dan juga tempat penyimpanan kalsium dan juga fosfor. Jadi, fungsi rangka ini ada banyak sekali, tetapi Ibu sudah memberikan kata kuncinya, yaitu apa? Beri Menyokong meli, gerak 3 tempat. Paham nggak apa? Coba satu-satu. Dieja lagi. Beri untuk Memberi bentuk tubuh. menyokong, Menopang berat tubuh. sedangkan meli tempat Melindungi organ melindungi vital. organ vital, gerak sebagai Alat gerak pasif. 3 tempat. Itu ada apa aja tempatnya? Tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, oke. Selanjutnya nih, ke bawah lagi. Ada apa ya kira-kira? Ini adalah berdasarkan letak pada tubuhnya. Ini berdasarkan letak rangka ya. Letak rangka pada tubuh kita. Dibagi menjadi 2. Apa saja? Ada rangka aksial dan juga Apendikular. Nah, kalau aksial itu sebagai sumbu tubuh. Kata lain dari sumbu tubuh itu sebagai poros, bisa dikatakan sebagai poros ataupun pusat atau sumbunya. Kan ini sumbu tubuh, pusat atau sumbunya. Dan apendikular itu sekitar sumbu tubuh. Jadi, dia itu rangka-rangka pendukung dari tubuh kita, letaknya di tepi tubuh. Contohnya seperti gelang panggul, gelang bahu, anggota gerak atas, dan juga anggota gerak bawah. Sedangkan rangka aksial ini rangka kita, rangka poros kita. Itu seperti ada tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan juga tulang belakang. Lebih rincinya dari rangka ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada tengkorak. Tengkorak itu di bagian kepala kita untuk melindungi otak kita. Ada kata kunci yang lebih sederhana untuk memahami bagian-bagian dari tulang tengkorak. Ada tempa, sepeda, at, ossifron. Nah, tempa. Kata pertama dulu nih, ada tem. Tem untuk, tem apa tem? Temporal. Kata tem, kata kunci yang pertama temporal, yang berarti pelipis. Pa ini untuk parietal atau ubun-ubun. Ubun-ubun bagian mana? Atas. Ya, ubun-ubun bagian atas kepala kita. Selanjutnya ada sepeda. Spe ini yang kita pakai. Spe untuk
sphenoid atau tulang baji. Keempat, ada et. Et itu nama Latin apa? Ethmoid. Ethmoid artinya itu tapis, tulang tapis. Nah, tulang tapis ini berada di dekat tulang mata kita. Ethmoid. Nah, ini ada di sini. Ini adalah osi. Osi untuk oksipental. Oksipental nih. Nama lain dari oksipental ini adalah kepala belakang, tulang kepala belakang kita yang paling belakang nih. Kunci selanjutnya itu adalah front. Front untuk frontal, dahi. Tahu letak dahi di mana? Frontal. Situ. Coba dipegang dahinya. Tahu tidak letaknya di mana? Itulah yang biasanya mengkerut pas jam matematika. Pada kemana? Hadir, Miss. Jangan bengong dong. Ya dijawab yuk. Rina bersuara loh, Rina. Iya, Miss. Ngegas. Jangan teriak. Kita masuk ke dalam tulang wajah. Apa aja nih yang ada di wajah? Coba pegang wajahnya. Nah, ini kata kuncinya ada zigong mama lagi panas. Agak-agak gimana gitu ya pakai zigong. Zigong. Zigong berarti kita memakainya zigo dari zigomatik. Nama lain dari zigomatik pipi. Zigomatik. Nah, Nggak kelihatan, Miss. Burem. buram. Iya. Ada ma. Ma itu yang pertama untuk mandibula. Nama lain dari mandibula adalah tulang. Cari yuk, mana mandibulanya? Rahang bawah. Selanjutnya ada mak. Mak ini untuk maksila. Maksila itu rahang atas. Lagi nih, kata kunci lagi. Kita pakainya la. Jadi, lakrimal. Lakrimal itu tulang air mata. Kata kunci yang selanjutnya ada pa. Pa itu untuk palatina. Palatina atau biasa disebut dengan palatum. Selain palatina, ada nama lainnya juga biasa disebut dengan palatum. Palatum itu tulang langit-langit mulut yang ada di dalam mulut kita. Tulang selanjutnya itu ada tulang dada ya. Nah, ini kata kunci dari untuk tulang dada itu ada lu dan ta. Lu untuk hulu dan untuk dada, dan ta untuk taju pedang. Lalu selanjutnya ada tulang rusuk ataupun iga. Tulang rusuk ataupun iga, kata kuncinya adalah pelafalan tulang rusuk ataupun iga. Sepayang. Se untuk tulang sejati, pa untuk palsu, yang untuk melayang. Open mic please. Ya, Ibu. Nah, oke, lanjut yang tadi. Tulang rusuk ataupun iga. Tadi kata kuncinya apa, Rahma? Tulang rusuk ataupun iga, kata kuncinya adalah sepayang. Sejati, palsu, dan melayang. Sejati itu ada 7 rusuk sejati, 7 pasang ya ini maksudnya. Yuk kita hitung, ini dari atas, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 pasang ini menempel di
tulang dada kita. Sedangkan tulang rusuk palsunya itu 3 pasang yang menempel di dalam ini tulang rusuk yang terakhir ini. Jadi dia itu mendompleng gitu loh, nunut gaya nih. Oh. Dia tuh nunut dari tulang rusuk yang terakhir ini. Dia tidak menempel di tulang dadanya. Sedangkan yang melayang itu ada 2 pasang. Maksud dari melayang ini dia menempel di tulang belakang doang. Dia nggak ke tulang dada. Jadi dia melayang, nggak ada pasangannya gitu loh. Cuma 2 biji doang nih. 1 sama 2 di bagian paling bawah. Udah jelas? Yes. Semangat dong, semangat. Bentar lagi nih. Itu siapa itu? Tika Rahmawati. Oke, lanjut ke ruas tulang belakang. Kata kuncinya itu ada lepupipikor. Apa? Ulangin coba. Kata kunci untuk tulang ruas belakang. Ada lepupipikor. Le itu untuk leher. Le untuk leher. Pu untuk punggung. Pi untuk pinggang. Pi yang kedua itu pinggul atau kelangkang, dan kor itu ekor. Jadi pinggang dulu, baru pinggul. Coba ulangin semuanya. Lepupipikor. Lepupipikor. Nah, Le itu untuk tulang leher. ya. Pu itu untuk tulang punggung. pi. Pi tulang pinggang. Pi yang kedua pinggul. Kor untuk Kor tulang ekor. Oke, 100 untuk Rahma. Kata kuncinya untuk tulang gelang panggul. Itu ada apa? Yuk bikin bareng-bareng yuk. Kan ini nama lainnya ada usus, kemaluan, dan duduk. Enaknya dibikin kata kunci kayak gimana? Tuh. Kan semuanya tulang. Masa tuh gitu. Kita pakai yang belakangnya ini loh. Ada tulang usus, jadi kita buat UTS. Kemaluan. UTS duduk malu. Oke, nggak apa-apa. UTS duduk malu. UTS untuk? Tulang usus. Nah, duduknya? Tulang duduk. Tulang duduk. Malu, tulang kemaluan. Tulang kemaluan. Nah, tulang usus ini biasa disebut dengan ilium. Ilium ini yang paling besar nih untuk tempat usus nih. Terus ada tulang duduk. Di mana tulang duduk? Paling bawah sendiri itu ada 2 nama lainnya itu ischium. Yang paling bawah yang ada 2 nih, itu untuk tulang duduk. Sehabisnya ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini di sini. Untuk apa, Rahma, tulang kemaluan? Kemaluan itu Untuk tempat kelamin. Rahma. Kita ke tulang anggota gerak atas. Tapi kita bahas yang bagian ini dulu ya. Ini namanya tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu. Tahu kan ya di mana bahu? Iya. Paling atas. Untuk tulang gelang bahu, kata kuncinya ada gelang bahu itu ada beli selang SK.
Beli untuk belikat atau biasa disebut dengan skapula. Ini ya, skapula. Ini belikat. Dan selang untuk selangka. Biasa disebut dengan klavikula. Klavikula di bagian atasnya. Maksud dari SK di sini itu buat penyebutannya. Beli berarti skapula nih. Belikat. Skapula. Belikat sama skapula. Terus selang untuk selangka. Selangka sama K. K berarti klavikula gitu. Nah, selanjutnya habis dari yang bagian atas, kita ke gerak bagian atas lengan. Lengan atas biasa disebut dengan humerus. Coba pegang, yang mana humerusnya? Bagian atas sendiri nih, ada di sini. Terus ke bawah lagi ada tulang hasta dan juga tulang pengumpil. Tulang hasta atau biasa disebut dengan ulna dan pengumpil itu radius. Ulna ini hasta, pengumpil itu radius. Ulna ini lurusannya kelingking kita, bagian kelingking kita. Nah, radius itu bagian jempol kita, bagian atas. Jadi ini dibagi menjadi dua ini ya, ulna dan juga radius. Nah, untuk pergelangan tangan kita disebut dengan karpal. Untuk telapak tangan, tinggal ditambahkan aja meta, jadi metakarpal. Jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki itu sama, namanya palanges. Oke, selanjutnya kita ke anggota gerak bawah badan kita. Nah, di sini femur. Coba, bagian femur. Femur itu adalah paha kita. Nah, di bagian bawahnya lagi itu ada patella. Patella itu adalah tempurung lutut. Nah, ke bawah lagi itu ada tibia dan juga fibula. Tibia, nama lainnya itu dari apa tibia? Gitu. Tulang kering itu ada di depan. Tulang belakang, tulang betis itu ada di belakang. Nah, ini kering berarti disebut dengan tibia, itu tulang kering. Fibula itu tulang betis. Gitu ya. Pergelangan kaki disebut dengan tarsus. Tarsus. Kalau telapak kaki tinggal ditambahkan meta saja, jadi metatarsus. Jari-jari kaki sama, jadi palanges. Ada yang mau bertanya? Masih belum jelas di bagian mana? Masih ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan rangka Cukup. dan juga penyusunnya? Udah cukup? Gak ada yang mau nanya? Masih ada yang kebingungan nggak? Cukup semuanya? Cukup, Ibu. Oke. Jadi itu ya, rangka. Oke, mungkin hari ini kita hanya bahas tentang tulang saja. Di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang sendi dan juga otot. Dicatat ya, besok materinya sendi dan juga otot. Untuk kuis, selanjutnya ada kuis di Classroom. Nanti link dari kuis Ibu kasih, Ibu share di Classroom. Dikerjakan ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Ibu harap kalian akan tetap bersemangat untuk belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, dan stay at home. Jangan kemana-mana ya. Selalu di rumah aja. Baik, Ibu. Nah, oke. Ibu tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ya, Ibu.